Latihannya sudah dikerjakan yang kemarin, udah dicoba? Amin. Kemarin kan kita sudah belajar ini ya, faktor aljabar, kemudian nilai bentuk, kemudian operasi aljabar seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, juga apa itu suku, variabel, koefisien, dan konstanta, ya kan? Sekarang mengulas sedikit sebelum kita bahas PR-nya. Mengulas sedikit, kalau misalnya saya punya persamaan seperti ini. Misalnya saya punya persamaan seperti ini. Yang mana yang variabel? Yang mana yang konstanta? Yang mana yang koefisien? X adalah variabel. Kalau 4 adalah ya, 4 adalah konstanta, sedangkan 2 adalah koefisien. Sekarang yang mana suku pertama dan yang mana suku kedua? 2x adalah suku keberapa? Pertama, karena dia ada di posisi pertama. Yang 4 adalah suku kedua, karena dia ada di posisi kedua. Oke. Sekarang kalau misalnya saya punya 2x plus 5x, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 ditambah 5x sama dengan 7x. Sekarang kalau saya punya 10x ditambah 2x, maka hasilnya berapa? 10 ditambah 2x sama dengan 12x. Kita lihat 10x dan 2x ini merupakan suku-suku yang sejenis karena dia sama-sama memiliki variabel x. Berapapun koefisiennya tidak masalah, yang penting variabelnya sama. Kalau misalnya saya punya 2x ditambah 2y, apakah bisa saya tambahkan atau tidak bisa? Saya punya 2x dan 2y, apakah bisa ditambahkan? Tidak, karena x dan y adalah variabel yang berbeda, sehingga dia bukan suku-suku yang sejenis. Berarti kalau kayak gini cukup ditinggalkan seperti ini saja, tidak apa-apa. Sekarang begitu juga dengan pengurangan ya. Kalau misalkan 10x dikurangi 2x, berarti 10 dikurangi 2x sama dengan 8x. Sekarang bagaimana kalau yang perkalian? Misalnya saya punya x dikali y, maka hasilnya adalah xy. Di perkalian, semua variabel harus dituliskan ulang dan koefisiennya saling dikalikan. Kalau misalnya saya punya 2x dikali 3y, berarti 2 dikali 3 xy, berarti sama dengan 6xy. Kalau misalnya saya punya 10a dikali 8a
8A, iya 8A, maka hasilnya 10 dikali 8 A pangkat 2, karena di sini A-nya ada 2. Jadi nulisnya bukan AA tapi A pangkat 2, sama dengan 80 A kuadrat. Sekarang kalau misalnya saya punya 3B dikali 4Z, misalnya seperti ini ya, berarti 3 dikali 4 BZ sama dengan 12 BZ. Sekarang bagaimana bentuk perkalian kalau perkaliannya seperti ini? 2 dikali A tambah B, misalnya seperti ini. Berarti masing-masing harus dikalikan satu-satu dengan 2. Berarti 2 dikali A sama dengan 2A, 2 dikali B sama dengan 2B. Karena di sini tandanya positif, positif kali positif hasilnya positif. Jadi 2A ditambah 2B. Sekarang kalau misalnya saya punya 2 dikurangi A dikali 3 ditambah B, misalnya seperti ini ya. Berarti bagaimana cara ngerjainnya? 2 dikali 3, 6. 2 dikali B sama dengan 2B. Positif dikali positif hasilnya positif. Sekarang A dikali 3 hasilnya 3A. Negatif dikali positif hasilnya negatif. A dikali B hasilnya AB. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti hasilnya adalah 6 ditambah 2B dikurangi 3A dikurangi AB. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena semuanya adalah suku-suku yang berlainan jenis. Jadi cukup ditulis seperti ini aja sudah cukup. Oke, kalau gitu ini udah ulasannya. Sekarang kita coba ngerjain latihannya. Ada pusing ya ngerjain latihannya ya? Sekarang lengkapilah tabel di bawah ini. Dari 3Y plus 2, yang manakah yang suku? Berarti 3Y adalah suku pertama, 2 adalah suku kedua. Yang manakah variabel? Variabel berarti yang Y. Manakah konstanta? Berarti 2. Yang manakah koefisien? Berarti 3. 4X plus 2Y minus 3. Sukunya ada berapa? Ada 3. 4X, 2Y, dan minus 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rini. Ya gak apa-apa. Sukunya ada 3 ya. 4X, 2Y, dan minus 3. Variabelnya ada berapa? Ada 2, yaitu X dan Y. Kemudian konstantanya ada berapa? Ada 1, yaitu minus 3. Ini koefisiennya ada 4, ada 2. Nomor 3, minus 2x kuadrat plus x minus 6. Ada 3 suku, yaitu minus 2x kuadrat, x, dan minus 6. Variabelnya ada x, sama-sama X, cuma dia beda pangkat aja. Kemudian konstantanya ada minus 6, koefisiennya ada minus 2. Kemudian minus 2 dan 1 sih lebih tepatnya. Minus 2 ini koefisiennya 1. 5XY tambah 3Z, berarti variabelnya ada XY dan Z. Konstantanya ada? Nggak ada, ya kan? Karena semuanya punya variabel, berarti dia tidak punya konstanta. Kemudian koefisiennya 5 dan 3.
Koefisien lihat yang di depannya variabel ya, angkanya yang depan variabel. Sekarang x pangkat 3 minus 5x kuadrat ditambah 2x minus 5. Variabelnya adalah x. Kemudian sukunya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Konstantanya ada 1, minus 5, 2, dan konstantanya cuma minus 5. Koefisiennya ada 1, minus 5, dan 2. Begitu juga dengan yang nomor 6. Variabelnya ada x kuadrat sama, kalau ada 2, 7 per y, berarti dia sama dengan y kali 2 sama dengan 2y ditambah 7 per y ya. Berarti dia variabelnya adalah y dan x kuadrat, konstantanya tidak ada, koefisiennya berarti 2 ini ya, 2 dan 1. Konstantanya ada 7. Tapi ini nggak bisa dibilang konstanta juga sih. Ini kalau misalkan kita hilangkan y-nya, berarti dia nanti harus kita kalikan y. Sehingga kalau kita kalikan y, semuanya harus dikalikan y. Jadi x kuadrat plus 27 per y, ya kan? Ini semuanya kita kalikan y, sehingga x kuadrat kali y, jadi x kuadrat y ditambah 2. Ini kan nantinya kan jadi 2y plus 7 per y, sehingga ini menjadi 2y plus 7. Sehingga dari sini kita punya konstantanya 7, koefisiennya 2, variabelnya x kuadrat y dan y. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nia. Itu ya, nomor 1 udah. Sekarang kita nomor 2. Hitunglah nilai bentuk aljabar berikut untuk nilai variabel yang diberikan. Yang lainnya ada gambar. Nomor A, hitunglah nilai bentuk aljabar kalau aljabarnya itu adalah minus 2a plus 9 untuk a sama dengan 4. Minus 2a plus 9 kalau a-nya itu sama dengan 4. Artinya apa? Kalau kita disuruh mencari nilai bentuk aljabar, kita harus mengganti variabel a ini dengan angka 4, sehingga nanti kita tahu ini nanti nilainya berapa. Kita ganti ya, jadi minus 2 dikali 4 ditambah 9. Yang lainnya ada gambar kan tapi ya. Minus 2 dikali 4 hasilnya minus 8 ditambah 9 hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk yang jawaban A, nilai bentuk aljabarnya adalah 1. Sekarang yang B, 2b kuadrat minus 4b plus 5 kalau nilai b-nya sama dengan 3. Berarti artinya apa? Kita harus mengganti nilai b di sini dengan angka 3. Jadi 2 dikali 3 kuadrat minus 4. B-nya kita ganti 3 plus 5. 3 kuadrat, ingat kalau ada yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 3 kuadrat berarti kan 9.
2 dikali 9 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 5. 2 kali 9 sama dengan 18 kurangi 12 ditambah 5. 18 kurang 12 sama dengan 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berarti nilainya adalah nilai 2b kuadrat minus 4b plus 5 adalah 11 kalau b-nya sama dengan 3. Kalau b-nya sama dengan 2, hasilnya nanti beda lagi. Makanya di sini dibilang nilai bentuk aljabar untuk nilai b sama dengan titik-titik. Sekarang 5p plus 4p kuadrat minus 3p pangkat 3 untuk p sama dengan minus 3. Ditambah 4p kuadrat minus 3p pangkat 3 untuk nilai p sama dengan minus 3. Berarti kita ganti p di sini dengan minus 3. 5 dikali minus 3 ditambah 4 P-nya itu ganti dengan minus 3. Nah, ini kemarin kan kita udah belajar bilangan bulat kan. Sekarang 5 dikali minus 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 15 ditambah minus 3 kuadrat berapa hasilnya? Minus 3 kuadrat sama dengan minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. 9 dikali 4 hasilnya 36. Sekarang minus 3 pangkat 3 hasilnya berapa? Minus 3 pangkat 3 hasilnya minus 27. Ada minusnya karena dia di sini pangkatnya ganjil. Jadi minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Minus kali minus positif. Positif kali minus hasilnya minus. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Berarti hasilnya adalah minus 27. Minus 27 dikalikan lagi dengan minus 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 81 atau minus 81. 81, ya benar. Berarti kita kalkulasikan minus 15 ditambah 36 hasilnya berapa? Ditambah 81 hasilnya adalah 102. Berarti nilainya adalah 102. Sekarang untuk yang D gampang ya. Kita ganti aja X-nya dengan minus 2, Y-nya dengan 2. Untuk yang E juga, walaupun dia dalam bentuk pembagian, pecahan ya. Coba 5M minus 3 per M ditambah 9 minus M per M. Nilai M-nya sama dengan sama dengan 3. Berarti 5 dikali 3 dikurangi 3 per 3 ditambah 9 dikurangi 3 per 3. 5 kali 3 15. 15 dikurangi 3 hasilnya 12. 12 per 3 ya. Ditambah 9 dikurangi 3 hasilnya 6. 6 per 3. Ini kalau dijumlahkan menjadi 12 tambah 6 18 per 3. 18 bagi 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah 6.
Begitu juga dengan yang F. Untuk yang nomor 2 nggak ada masalah ya. Udah ngerti semua kan maksudnya nilai bentuk aljabar? Sekarang kita ke nomor 3. Tentukan semua faktor dari bentuk aljabar berikut. 7M. Sekarang nih mengulas pelajaran SD. Kalau misalnya saya punya saya punya bilangan 8, tentukan faktor dari bilangan 8. Ada yang tahu? Dua, terus 4, terus 8, terus ada satu lagi, 1, 2, 4, dan 8. 6 tidak termasuk karena 8 tidak bisa dibagi dengan 6. Jadi cukup 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kalau misalnya saya punya 7M kayak di soal 7M ya. Berarti berapakah faktornya? Faktor dari 7 sendiri aja kan udah 1 dan 7 ya. Ya bisa M, bisa juga 7M. 1 dikali M oh iya 1 dikali 7M hasilnya 7M. 7M bisa dibagi 1 sama dengan 7M. 7M dibagi 7 sama dengan M. 7M dibagi M sama dengan 7. 7M bagi 7M sama dengan 1. Sekarang kalau faktor dari 16XY berapa? Faktor dari 16 aja udah 1, 2, 4, 8, 16 ya kan? X, Y berapa nih? 16XY bagi 1 kan 16XY. 16XY bagi 2 8XY. 16XY bagi 4 4XY. 16XY bagi 8 2XY. 16XY bagi 16 sama dengan XY. Kemudian 16XY bagi X sama dengan 16X. 16X dibagi 2X hasilnya sama dengan 8Y. 16X dibagi 4X hasilnya sama dengan 4Y. 16X dibagi 8X hasilnya sama dengan 8Y. 16XY dibagi berapa? 16X hasilnya 16Y. Sekarang kebalikannya 2Y berarti 16XY bagi 2Y sama dengan 8X dibagi 4 8 udah ya 8X udah ya 2Y udah. Nah berarti ini semua adalah pemfaktorannya. Supaya gampang sih 16XY bagi 1
hasilnya 16. 16xy bagi 2, 16xy bagi 1 hasilnya 16xy. 16xy bagi 2 hasilnya 8xy. 16xy bagi 4 hasilnya 4xy. Iya sih, karena ini variabel ada banyak, jadi kemungkinannya juga ada banyak gitu. Dan seterusnya ya, minus contoh yang 4p plus 1q. Berarti dia bisanya apa aja? Bisa dibagi 1 hasilnya 4p plus 1q, ya kan? Bisa dibagi 4p plus 1 hasilnya q. Bisa dibagi q hasilnya 4p plus 1. Bisa juga udah. Iya, hasilnya seperti ini. 4p plus 1q dibagi 1 hasilnya 4p plus 1q. 4p plus 1q dibagi 4p plus 1 hasilnya q. 4p plus 1q dibagi q hasilnya 4p plus 1. Ini ya. Dan seterusnya. Sekarang nomor 4. Tuliskan pernyataan berikut dalam bentuk aljabar. Suhu dalam skala Reaumur atau R sama dengan 4/5 kali temperatur skala Celsius atau C. Kepala bisa mules ya. Oke. Nah, di aljabar itu kita selalu pakai permisalan. Jadi kalau misalnya di sini Reaumur, maka Reaumur ini kita misalkan dengan R, Celsius kita misalkan dengan C. Di sini katanya skala Reaumur sama dengan 4/5 kali temperatur skala Celsius. Berarti R sama dengan 4/5 dikali C. Atau bisa juga kita tulis R sama dengan 4/5 C. Artinya Reaumur, satu skala Reaumur sama dengan 4/5 dikali skala Celsius. Misalnya Reaumurnya 10 misalnya. Misalkan Celsiusnya ini diketahui 10 derajat Celsius misalnya. Berarti berapa skala Reaumur? Berarti R sama dengan 4/5 dikali 10 derajat Celsius. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti dalam derajat Reaumur dia sama dengan 8 derajat. Gitu contohnya. Oke, sekarang yang ini nomor B. Luas L dari sebuah trapesium adalah setengah dari hasil kali antara tinggi dan jumlah sisi yang sejajar. Jadi ada trapesium. Katanya luasnya sama dengan setengah. Berarti misalnya kita tulis L untuk luas, T untuk tinggi, A1 dan A2 adalah jumlah sisi sejajar, maka luas sama dengan setengah, tadi dia bilang setengah dari hasil kali antara tinggi dan jumlah sisi sejajar. Berarti setengah dikali T dikali jumlah sisi sejajar, maka bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk aljabarnya.
Kalau ini tadi bentuk aljabarnya yang ini. Sampai sini untuk penulisan bentuk aljabar ada yang mau ditanyakan? Diketahui K adalah huruf yang dipakai untuk menyatakan 1024 titik memori dalam istilah komputer. Artinya 1K ini mewakili 1024 titik memori dalam komputer. Sekarang kalau misalnya sebuah komputer memiliki 128K memori, maka totalnya itu berapa? Artinya dia punya berapa? Maka untuk menyelesaikan kasus seperti ini, K-nya ini harus kita ganti dengan 1024 karena 1K mewakili 1024. Jadi 128 dikali 1024 sama dengan berapa? 131.072. Kalau sama halnya dengan ibu, misalkan Pak Andi menjual jeruk dalam satu kresek misalnya. Satu kresek, K untuk kresek ya, satu kresek isinya 10 jeruk. Nah, ibu membeli 3 kresek. Berapakah jeruk yang dibeli ibu? Berarti berapa? 30, benar. 3 dikali 10 sama dengan 30. Sama halnya dengan yang ini. 1K ini mewakili 1024 memori. Kalau ada 128K berarti ada berapa titik memori? Berarti ada 128 dikali 1024 sama dengan 131.072 titik memori. Gampang ya? Jadi itulah gunanya aljabar untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Sekarang nomor 6. Bentuk aljabar 2F-12 kadang-kadang digunakan untuk menduga ukuran sepatu seseorang. Dengan F adalah panjang kaki dalam sentimeter. Berapakah ukuran sepatu seseorang yang memiliki panjang kaki 30 cm? Nah, katanya untuk menghitung panjang kaki seseorang, kita bisa menggunakan persamaan 2F minus 12, di mana F ini artinya adalah panjang kaki orang tersebut. Kalau misalnya panjang kaki orangnya 30 cm, berarti F-nya sama dengan 30 ya. Berarti berapakah ukuran sepatunya? Berarti 2 dikali 30 dikurangi 12 sama dengan 60 dikurangi 12 sama dengan berapa? 48. Oh, ternyata dia butuh sepatu ukuran 48. Kalau kalau saya misalnya panjang kakinya berapa ya? 23 misalnya. 2 dikali 24 aja deh. 24 misalnya. Panjang kaki saya 24. Dikurangi 12. Berarti saya butuh sepatu ukuran berapa? Berarti 48 dikurangi 12. Hasilnya 36. Oh, berarti saya perlu beli sepatu ukurannya 36 gitu. Ini contoh aja sih.
Kalau misalnya Mbak Siti kakinya 40, sepatunya ukuran 40 gitu ya, berarti kan 2F minus 12 sama dengan 40, ya kan? Berarti berapa panjang ukuran kakinya Mbak Siti? Berarti 2F sama dengan 40 ditambah 12. Berarti 2F sama dengan 52. F sama dengan 52 per 2 sama dengan 26 cm. Oh, berarti panjang kakinya Mbak Siti 26 cm. Tuh. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Sebuah perusahaan menghitung biaya produksi dengan menggunakan bentuk aljabar AN plus B. Dengan A adalah biaya pembuatan per satuan produk, N adalah jumlah produk, dan B adalah biaya tetap. Biaya pembuatan sepatu adalah Rp43.000 per pasang. Berapakah ongkos produksi keseluruhan untuk membuat 9.500 pasang sepatu apabila biaya tetapnya Rp70 juta? Berarti dari sini kita punya persamaan AN plus B dari soal. A ini adalah biaya per produk, N ini adalah jumlah produk yang akan dibuat, B ini adalah biaya tetap. Berarti kalau di sini diketahui biaya pembuatan sepatu adalah Rp43.000 per pasang, berarti dia mewakili variabel apa? Dia mewakili variabel apa? Kalau diketahui biaya pembuatan sepatu adalah Rp43.000 per pasang. Di sini kita lihat ada kata per pasang, berarti dia mewakili variabel A karena A adalah biaya pembuatan per satuan produk. Berarti A sama dengan 43.000. Sekarang berapakah ongkos produksi keseluruhan untuk membuat 9.500 pasang sepatu? Berarti dia mewakili variabel apa? Variabel N, karena N adalah jumlah produk. Ini kan yang kita mau buat kan ada 9.500. Berarti N sama dengan 9.500. Sekarang sisanya adalah Rp70 juta. Berarti dia mewakili biaya tetap. Karena B adalah biaya tetap. Berarti sama-sama biaya tetap, berarti Rp70 juta ya. 70 juta. Nah, kan ini angkanya banyak banget kan? Oleh karena itu enggak juga sih, enggak apa. Kalau gitu kita langsung kerjakan aja. Jadi A nya kita masukin 43.000 dikali 9.500. Oh, jangan. Nah, karena ini angkanya besar sekali, 43.000 kali 9.500 kan gede ya. 70 juta juga nolnya banyak banget. Berarti kita sederhanakan. Kan kemarin udah belajar kan cara penyederhanakan dengan bentuk pangkat. Kalau 70 juta berarti 7 kali berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat, kita lihat ya, 70 juta. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolnya ada 7, berarti 7 dikali 10 pangkat 7. Karena nolnya ada 7. Kalau mau pakai 0,7, berarti 0,7 kali 10 pangkat
8. Kalau mau pakai 0,07, berarti 0,07 kali 10 pangkat 9. Dari mana kok bisa 10 pangkat 7? Karena 10 pangkat 7 kan nilainya 10 juta, ya kan? Kalau kita kalikan 7, nanti jadi 70 juta, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya 10 pangkat 8, 10 pangkat 8 kan berarti 100 juta. 100 juta supaya jadi 70 juta harus dikalikan 0,7, baru nanti dia jadi 70 juta. Gampangannya gini, kayak yang lalu udah kita pelajarin, berapa angka dia jalan sebelum mencapai 7. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berhenti di sini kan, berarti 7 dikali 10 pangkat 7. Kalau dia berhenti di sini berarti 0,7 kali 10 pangkat 8, karena di sini udah yang ke-8. Kalau ke sini 9 ya, berarti 0,07 kali 10 pangkat 9. Paham kan ya? Masih ingat yang kemarin? Sekarang ini 7 kali 10 pangkat 7, 9.500 berarti berapa? 9,5 1, 2, 3, berarti kali 10 pangkat 3. Sekarang 43.000 berarti 4,3 kali 10 pangkat berapa? Berarti 4,3 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, berarti kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita kalikan 4,3 dikali 10 pangkat 4 dikali 9,5 kali 10 pangkat 3 ditambah 7 dikali 10 pangkat 7. Berarti 4,3 kali 9,5 berapa? 40,85. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Ditambah 7 dikali 10 pangkat 7. Kita lihat di sini ada sama-sama 10 pangkat 7. Berarti kalau kita keluarkan dia bisa menjadi 40,85 ditambah 7 dikali 10 pangkat 7. Hasilnya berapa? Kenapa bisa begini? Karena 10 pangkat 7 dikali 7 hasilnya kan 7 kali 10 pangkat 7 kan? 10 pangkat 7 dikali 40,85 hasilnya 40,85 kali 10 pangkat 7. Jadi bentuk seperti ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Baru setelah itu kita tambahkan 40. Oke, 40,85 ditambah 7 hasilnya 47,85 dikali 10 pangkat 7. Ini adalah hasil akhirnya. Kalau misalkan bisa sih kita hitung pakai 0 yang panjang, tapi nanti pasti akan ribet perhitungannya, sehingga lebih mudah kalau kita pakai perpangkatan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, terakhir nomor 8.
Terdapat berbagai aturan untuk menentukan dosis pengobatan untuk anak-anak apabila dosis untuk orang dewasa telah ditetapkan. Salah satu metodenya adalah menggunakan bentuk aljabar A per A plus 12 dikali D, dengan A adalah usia anak dan D adalah dosis untuk orang dewasa. Jika diketahui dosis obat batuk untuk orang dewasa adalah 7 mg sehari, tentukan dosisnya bagi anak usia 9 tahun untuk sakit yang sama. Cara simpelnya, ini udah cara yang paling simpel, Mbak. Soalnya kalau misalnya Mbak Siti pakai cara ini 43.000 dikali 9.500, kalau ngitung pakai oret-oretan itu bakal jauh lebih rumit ketimbang pakai cara perpangkatan. Sebelumnya udah diajarkan perpangkatan belum? Udah kan yang di apa, soal bilangan bulat kemarin. Nah, ini salah satu aplikasinya. Jadi 43.000 ini kita ubah aja dulu ke bentuk pangkat. Jadi 4,3 kali 10 pangkat 4. 9.500 kita ubah ke bentuk pangkat jadi 9,5 kali 10 pangkat 3. 70 juta kita ubah ke bentuk pangkat jadi 7 kali 10 pangkat 7. Baru nanti kita hitung kali dengan tambah di situ. Nah, paling nanti kalau udah sampai step sini, supaya gampang, kita harus memfaktorkan, maksudnya kita harus ngubah bentuk pertambahannya ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana kayak gini. 40,85 kali 10 pangkat 7 ditambah 7 kali 10 pangkat 7. Ini kan sama-sama 10 pangkat 7, jadi dia bisa ditaruh di luar kurung, sehingga 40,85 ini bisa ditambahkan dengan 7, jadi 47,85 dikali 10 pangkat 7. Cara buktinya gimana? Kalau dia sudah benar, caranya kalikan saja yang di dalam dengan yang di luar satu-satu. Jadi 10 pangkat 7 kali 7 hasilnya kan 7 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 kali 40,85 hasilnya kan 40,85 kali 10 pangkat 7. Berarti kalau dia udah sama-sama hasilnya, kalau dia hasilnya udah sama dengan bentuk semula, berarti dia sudah benar. Berarti tinggal ditambahkan saja. Jadi 47,85 dikali 10 pangkat 7. Oke ya. Sekarang nomor 8. Katanya persamaannya itu adalah A per A plus 2 dikali D plus 12. Katanya dosis untuk orang dewasa, A adalah usia anak, usianya itu tadi katanya 9 tahun. Dosis D ini adalah dosis untuk orang dewasa. Dosis untuk orang dewasa adalah 7 mg. Berarti 9 per 12 tambah 9 12 tambah 9 sama dengan 21 ya, dikalikan 7. Coret-coret, ini 1, ini 3. 9 bagi 3 sama dengan 3 mg. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke pembagian pembagian bentuk aljabar dan perpangkatan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang kita masuk ke pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian, prinsipnya sama seperti pembagian pada umumnya. Contoh ya, contoh 9 per 3 hasilnya berapa?
3, ya kan? 6/3 hasilnya 2. Bagaimana dengan 3/3? Hasilnya 1. Bagaimana dengan 10/10? Hasilnya 1. 100/100 hasilnya 1. 1.000.000/1.000.000 hasilnya 1. Jadi berapapun angkanya, kalau pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya pasti 1. Begitu juga dengan aljabar. Kalau misalnya ada A per A, maka hasilnya juga 1, karena A sama dengan A di atas sama dengan A di bawah, sama-sama punya koefisien 1, sama-sama variabel A. Jadi kalau di pembagian ini sama seperti penjumlahan dan pengurangan, yang boleh dioperasikan hanyalah yang memiliki suku-suku sejenis. Karena A di pembilang sama dengan A di penyebut merupakan suku sejenis, maka dia boleh dioperasikan. Karena koefisiennya sama, berarti bisa dicoret, hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan AB per AB. A bagi A 1, B bagi B 1, jadi hasilnya juga 1. Kalaupun pokoknya kalau misalnya pembilang dan penyebut sama, walaupun itu dalam bentuk variabel, hasilnya pasti 1. Misalnya saya punya lagi 2A per 2A, maka hasilnya juga 1, karena 2 bagi 2 1, A bagi A 1. Sekarang bagaimana dengan yang bentuknya ada koefisiennya? Misalnya 4A dibagi 2A, misalnya seperti ini. Kita kerjakan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Tapi di sini gak ada konstanta sih. Jadi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Jadi variabelnya apa? A dengan A. A bagi A, hasilnya 1. Coret ya. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 2. Kalau contoh lagi, misalnya 7C per 21C misalnya ya. C dibagi C habis, ya kan? Sisanya 1. 7 dibagi 21, coret-coret, di sini 1, di sini 3. Jadi hasil adalah 1/3. Contoh lagi, kalau misalnya 9Z per 3. Nah, Z di sini kan gak ada temennya ya di bawah ya. Berarti karena dia gak ada temennya, dia tidak bisa dioperasikan. Berarti tulis aja Z. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya 9Z dibagi 3, hasilnya adalah 3Z. Contoh lagi, misalnya saya punya 12AB dibagi 4B. Berapa hasilnya? Kita lihat, B ada temennya ya di bawah. B dibagi B, hasilnya coret ya. A ada temennya? Gak ada, tulis A. 12 bagi 4, 3. Jadi hasil adalah 3A. Ya benar. Contoh lagi, misalnya saya punya 15 ABC per 3AC. Hasilnya berapa?
5B, benar. C dibagi C habis ya. A dibagi A habis 15 bagi 3 hasilnya 5. B nya gak ada teman, jadi ditulis aja 5B. Ya, benar. Sekarang lanjut ya. Kalau misalnya saya punya dalam bentuk perpangkatan, misalnya saya punya A kuadrat per A, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak hasilnya berapa? Ada yang tahu? Satu pangkat 2. Kurang tepat. Sekarang definisi dari pangkat berarti adalah bilangan bentuk perkalian bilangan yang berulang. Berarti kalau A kuadrat berarti A dikali A, berarti A nya ada 2, ya kan? A dikali A, ya kan? Per A. A dibagi A, coret. Sisanya adalah A. Berarti hasilnya adalah A. Kalau misalnya saya punya A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 per 1, 2. Coret, 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 coret. Sisanya A pangkat 3, ya kan? Atau tulisnya A pangkat 3, ya kan? Nah, cara gampangnya untuk yang seperti ini adalah kalau misalnya ada bentuk perpangkatan dengan variabel yang sama, kayak di sini contohnya A dengan A, maka pangkatnya ini kalau dibagi cukup dikurangkan saja. Jadi kayak tadi A pangkat 5 per A pangkat 2 hasilnya A pangkat 3 kan? Tapi kalau ini kita pakai cara panjang, A kali A kali A kali A kali A per A kali A, ya kan? A nya dicoret, A coret, A coret, sisanya A kali A kali A sama dengan A pangkat 3, ya kan? Nah, kalau ini cara cepatnya cukup A 5 dikurangi 3. Bukan dibagi loh ya. 5 dikurangi 3 sama dengan kok 3? 2. 5 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 3. Kayak tadi A kuadrat per A berarti A 2 dikurangi 1. Karena kalau nggak punya pangkat berarti dianggap pangkatnya sama dengan 1 ya. Kalau nggak ada pangkatnya nggak ditulisin, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Paham? Kalau misalnya perkalian kan, kalau misalnya kemarin udah diajarin belum? Kalau perkalian, kalau ada A pangkat 2 dikali A pangkat 3 berarti kan A kali A dikali A kali A kali A, ya kan? Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 A pangkat 5. Nah, ini cara cepatnya A 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kuncinya itu ya. Kalau ada pangkat, kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurang. Sekarang contoh kalau yang ada pangkatnya. Misal saya punya 12 X kuadrat per 2X. Misalnya gini ya. X kuadrat per X berapa? X 2 dikurangi 1, ya kan? 12 bagi 2 hasilnya 6. Berarti 6
2 dikurangi 1 hasilnya 1, berarti 6x. Sekarang kalau misalnya 12x pangkat 7 dibagi 2x pangkat 3, misalnya kayak gini. Berarti 12 bagi 2, x-nya 7 dikurangi 3. Jadi 12 bagi 2, 6. X 7 kurang 3, 4. Berarti jawabannya adalah 6x pangkat 4. Contoh lagi, kalau misalnya saya punya 9y pangkat 5 per 2y 3y, biar gampang, hasilnya berapa? 3y pangkat 2 deh. 3y pangkat 2, hasilnya berapa? Ada yang tahu hasilnya berapa? Betul, 3y pangkat 3. Dari mana? Dari 9-nya dibagi dengan 3, karena dia sejenis ya, sama-sama koefisien. Y-nya pangkatnya berapa di sini? 5. Di bawah ada 2. Jadi 5 kurang 2. 9 bagi 3 sama dengan 3. Y 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti 3y pangkat 3. Oh iya, 5 menit lagi ya. Wah, cepet ya. Sekarang kalau campuran gimana? Misalnya 2a pangkat 5 b c pangkat 3 dibagi a pangkat tambah 5 menit bentar ya, a pangkat 2 b c pangkat 3, misalnya kayak gini ya. C pangkat 3, berapakah hasilnya? Berarti di sini ada koefisien, ada, tapi tidak ditulis. Berarti kita anggap 1, 2 per 1 ya. A pangkat 5 dengan A pangkat 2, berarti A 5 dikurangi 2. B dibagi B, sama-sama 1 dikurangi 1, 0 ya. Sama dengan 1. Berarti C pangkat 3 dikurangi, gampangnya C pangkat 3 sama-sama C pangkat 3 kan, karena dia adalah sama, maka bisa kita coret, sehingga kita cuma perlu mengerjakan ini. 2 per 1 sama dengan 2, A 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi dari ini semua bisa kita sederhanakan menjadi 2A pangkat 3. Ingat, kenapa C pangkat 3 bisa dicoret dengan C pangkat 3 yang di bawah? Karena dia nilainya sama. Kalaupun kita kurangi, dia menjadi 3 dikurangi 3. Jadi C pangkat 0. Apapun, kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Jadi bisa kita coret. Sama halnya dengan B. B ini kan sebenarnya punya pangkat 1. B di bawah juga punya pangkat 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. B pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bisa kita coret. Itulah kenapa sesuatu yang angkanya sama, nilainya sama di pembilang dan penyebut, bisa kita coret karena dia nilainya 1. Oke, paham ya? Untuk pembagian, berarti untuk yang ini 6xy dibagi 3x, berarti x-nya coret, 6 bagi 3 sama dengan 2, sisanya adalah y, jadi 2y. 5xy dikurangi 20x kuadrat y per 5x. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini,
Nah, kalau ada soal seperti ini harus kita bagi satu-satu. Jadi nggak boleh 15xy dibagi 5x, sisanya minus 20x kuadrat y. Nggak boleh ya. Jadi kalau ngerjainnya seperti ini salah, nggak boleh. Salah ya. Oke, ya nggak apa-apa Mbak Nia. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita kerjakan satu-satu. Jadi 15xy per 5x dikurangi 20x kuadrat. Karena kalau pertambahan dan pengurangan dia memang harus adil. Jadi kalau satu dibagi, yang lain juga harus dibagi. Kalau perkalian, dia nggak masalah. Satu sudah dibagi, yang lain nggak perlu dibagi. Berarti ini sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. X dibagi X, habis ya. Sisanya adalah Y. Dikurangi 20 bagi 5 sama dengan 4. X kuadrat dibagi X berarti X pangkat 2 dikurangi 1 ya, berarti X. Y nya ada teman? Gak ada, berarti hasilnya adalah 3Y minus 4XY. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terakhir adalah perpangkatan. Jadi kalau perpangkatan kan tadi kan definisinya perkalian yang berulang ya. Nah, kalau misalnya pembagian pangkatnya dikurangi, perkalian pangkatnya ditambah, maka bagaimana kalau perpangkatan? Misalnya ada 3x kuadrat, berarti gimana? 3 kali 3 nya dikuadratkan, x nya juga dikuadratkan, jadi 9x kuadrat. Kalau saya punya 4x kuadrat, berarti 4 nya dikuadrat xy misalnya ya, 4 nya dikuadratkan, x nya dikuadratkan, y nya juga dikuadratkan. Artinya di dalam perkalian, di dalam kurung ini semuanya harus dipangkatkan. Jadi 16x kuadrat y kuadrat. Sekarang kalau misalnya saya punya a kuadrat pangkat 2, maka untuk mengerjakan soal seperti ini pangkatnya harus dikali. Jadi kalau pangkatnya dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi a pangkat 4. Misalkan saya punya 2a kuadrat dikuadratkan, berarti 2 kuadrat, a kuadrat ini dikuadratkan lagi, jadi 2 kuadrat itu 4, a kuadrat dikuadratkan, jadi a 2 dikali 2 berarti 4, a pangkat 4. Paham ya? Kemudian contoh lagi, x plus y kuadrat. Nah, kalau ini kita harus ini akan kita pelajari lebih lanjut minggu depan aja deh, soalnya ada ketentuannya sih, ada apa sih istilahnya, segitiga Pascal. Jadi kita mengikuti ketentuan segitiga Pascal. Jadi kalau lazimnya sih kita menggunakan yang kuadrat ini sih. Jadi kalau ini dikuadratkan, dalam ada pertambahan di sini, maka bentuknya harus seperti ini. Tapi ini akan kita pelajari minggu depan aja. Intinya kalau misalnya di dalamnya ada bentuk, ada perkalian dan dia dipangkatkan kayak ini, 2xy kuadrat pangkat 3 deh misalnya, berarti kan sama dengan
2 pangkat 3 X kuadrat Y pangkat 3 dikuadratkan lagi. Jadi 2 pangkat 3 8. Kok 2 pangkat 3? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. X kuadrat, Y-nya pangkat 6. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa ini 6? Karena 3 dikali 2, jadi 6. Jadi kalau di pembagian pangkatnya harus dikurangi, kalau di perkalian pangkatnya harus ditambah, maka kalau pangkat dipangkatkan harus dikali. Kuncinya itu ya, jangan sampai lupa. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya buat coba-coba bisa dikerjakan latihan 3.2. Minggu depan kita bahas lagi. Nanti habis itu baru kita belajar nilai keseluruhan, nilai persatuan, dan nilai sebagian. Minggu depan kita akan pelajari lagi lebih lanjut. Ini udah bentar lagi selesai ya. Oke, semoga minggu depan udah bisa selesai ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan berdoa. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah datang. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam, selamat beristirahat.